Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan Rabbul Izzati, Allah yang melimpahkan nikmat dan karunia-Nya bagi segenap kaum muslimin hingga dapat menunaikan puasa dan ibadah Ramadan serta menjalankan sunnah Idul Fitri. Salawat dan salam terlimpahkan bagi Nabi Muhammad SAW, Rasul pembawa risalah Islam sebagai misi pencerahan bagi umat manusia di seluruh persada bumi. Pagi hari ini kaum muslimin di segenap penjuru bumi hingga di negeri ini menunaikan Idul Fitri. Semua mengumandangkan takbir, tahlil, tasbih, tahmid dan zikir kepada Allah yang menggema ke seluruh penjuru negeri dan terhujam dalam hati. Dengan berzikir dilanjutkan sholat Idul Fitri yang khusyuk hingga ke relung hati, itu dapat menjadikan energi rohani yang menghidupkan jiwa Idul Fitri untuk menjadi insan muttaqin dan sejati. Semoga kita yang menjalankan seluruh prosesi ibadah yang dituntunkan Nabi mendapatkan anugerah pencerahan diri sekaligus pahala di hadapan Ilahi Rabbi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bulan Ramadan cepat sekali berlalu, sungguh membuktikan kehidupan dunia itu sangatlah singkat. Saat ini kita telah memasuki 1 Syawal 1446 Hijriah. Syawal berasal dari kata salah yang berarti irtafa'ah, diterjemahkan naik atau meninggi. Secara etimologi, arti kata syawal adalah peningkatan. Dalam surah Al-Baqarah 183, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menjelaskan bahwa ayat di atas berkenaan dengan perintah puasa yang tidak hanya kewajiban menahan diri dari makan, minum, dan jima semata. Puasa harus dilandasi dengan niat karena Allah SWT, menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang dan tercela, serta membersihkan diri lahir dan batin. Seiring dengan harapan meningkatnya ketakwaan kita selama sebulan berpuasa, ternyata banyak sekali hikmah di balik syariat puasa Ramadan. Saat berpuasa, tubuh kita memasuki fase metabolisme yang berbeda. Ketika cadangan glukosa habis, tubuh mulai membakar lemak untuk energi. Proses ini membantu menurunkan berat badan. Puasa mengistirahatkan organ pencernaan kita sehingga tubuh bisa membersihkan racun atau melakukan detoksifikasi. Puasa memberikan kesempatan sel-sel tubuh untuk memperbaiki dan membersihkan diri dari kerusakan, memperbaiki sistem kekebalan tubuh, meregenerasi, bahkan meningkatkan fungsi sel imun. Puasa menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh, juga mengontrol tekanan darah tetap stabil.
Puasa meningkatkan kadar asam arachidonat, yaitu bahan kimia yang bisa menghambat peradangan, bahkan bisa mencegah kanker. Selain itu, puasa juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan mental, membantu mengontrol emosi, menjadi lebih sabar, dan dapat menahan amarah, merangsang tubuh menghasilkan hormon endorfin yang meningkatkan perasaan tenang dan bahagia. Maka banyak sekali manfaat puasa yang secara umum akan meningkatkan kualitas kesehatan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasa lapar dan dahaga ketika berpuasa menimbulkan kepekaan kita kepada orang-orang yang masih harus menahan lapar dan dahaganya meskipun tidak sedang berpuasa, melainkan karena memang tidak ada yang bisa dimakan dan diminum. Sehingga puasa akan meningkatkan rasa kepedulian sosial kita. Maka diharapkan dengan latihan secara lahiriah dan batiniah selama sebulan penuh dengan puasa Ramadan, utamanya akan meningkatkan derajat ketakwaan kita. Di samping itu juga diiringi dengan peningkatan dalam segala aspeknya, meningkat kesehatan kita, meningkat kesabaran kita, meningkat kedisiplinan kita, meningkat rasa empati kita, meningkat jiwa kerelawanan kita dan jiwa sosial kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Selama di dunia tentu banyak amal yang dikerjakan oleh manusia, terutama amal yang menyangkut ibadah dan penghambaan kepada Allah. Dalam perhitungan di akhirat ada yang menjadi prioritas utama, yang menjadi tumpuan perhatian. Sehingga jika amal tersebut baik dan sempurna, maka amal dan perbuatan yang lain akan baik pula. Salat adalah amal pertama kali dihitung di yaumul hisab, hari perhitungan seluruh amal manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya kita harus tahu bagaimanakah sholat yang terbaik itu. Dalam surah Al-Baqarah 43 berbunyi, waqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'ar-raqiin. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Maksud rukuk di sini adalah sholat, sedang rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, artinya tidak sendirian, melainkan sholat bersama orang yang lain, yakni berjamaah. Dalam sebuah hadis di bawah ini dijelaskan begitu seriusnya panggilan sholat berjamaah di masjid, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan ia berkata, seorang buta tunanetra yang pernah menemui Nabi SAW dan berucap, wahai Rasulullah, saya tidak memiliki seseorang yang akan menuntunku ke masjid. Lalu ia meminta keringanan kepada Rasulullah SAW untuk sholat di rumah. Ketika sahabat itu berpaling, dia kembali bertanya, apakah engkau mendengar panggilan sholat? Kemudian laki-laki itu menjawab, benar ya Rasulullah. Maka beliau bersabda, penuhilah seruan tersebut, hadirilah sholat berjamaah. Hadis riwayat Muslim 1044. Bahkan untuk orang yang memiliki keterbatasan penglihatan, tidak harus keringanan untuk mengerjakan sholat berjamaah. Kita harus lebih banyak bersyukur. Misalkan kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai kelengkapan panca indera,
diminta untuk memejamkan mata saja, atau sekedar menutup mata kita satu hari saja, pasti kita sudah merasakan kesusahan. Padahal itu baru salah satu anak kita saja. Sementara nikmat Allah begitu banyaknya yang telah kita dapatkan. Ketika sakit, beberapa hari saja kita sudah mengeluh. Padahal sudah ribuan hari Allah SWT berikan kesehatan, tetapi kita tidak menyadarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salat berjamaah memiliki keutamaan yang luar biasa. Tidak hanya bermanfaat bagi kehidupan akhirat, tetapi juga kehidupan dunia. Allah SWT menjanjikan berbagai keberkahan bagi orang-orang yang mengutamakan salat berjamaah sebagai wujud ketaatan dan pengabdian kepadanya. Menurut ajaran Islam, Allah SWT melonggarkan pekerjaan seseorang yang mengutamakan salat berjamaah. Hal ini menjadi bukti bahwa dengan menjadikan salat sebagai prioritas utama, Allah akan memberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan kehidupan dunia. Namun sebaliknya, jika seseorang menunda salat untuk urusan duniawi, Allah dapat menambahkan pekerjaannya yang menjadi lebih banyak, sebagai tanda bahwa ketaatan kepadanya harus menjadi prioritas utama. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Allah akan melimpahkan kepadanya berkah dari langit dan dari bumi. Dalam surah Al-A'raf 96. Indikator iman dan takwa tentunya adalah dari ibadah paling utama kita, yaitu sholat kita. Semakin banyak yang menegakkan sholat di masjid-masjid, musola-musola di suatu daerah, maka semakin Allah tambah berkah di daerah-daerah tersebut. Mari kita jadikan semangat untuk mengerjakan sholat secara berjamaah menjadi ikhtiar kita untuk menjemput keberkahan dengan memenuhi syarat. Kita ajak sebanyak mungkin suami, istri, anak-anak, keluarga, saudara, tetangga, teman untuk bersama-sama memakmurkan masjid dan musola dengan menegakkan sholat di dalamnya, sehingga mendatangkan keberkahan di wilayah sekitar tempat tinggal kita. Selain memberikan keberkahan dalam urusan dunia, sholat berjamaah juga memiliki dampak positif dalam pembinaan rumah tangga. Sholat bersama-sama sebagai keluarga membangun fondasi yang kuat untuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kebersamaan dalam ibadah ini tidak hanya mempererat hubungan antar anggota keluarga, tetapi juga menciptakan lingkungan yang penuh dengan kasih sayang dan keharmonisan. Selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya ingin rasanya aku menyuruh mengumpulkan kayu bakar hingga terkumpul. Kemudian aku perintahkan sholat dan dikumandangkan azan untuknya. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimami orang-orang itu. Lalu aku akan mendatangi orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah itu dan akan aku bawa ke rumah mereka." Begitu sayangnya baginda Rasulullah SAW kepada umatnya. Dia sudah diperjalankan Isra Mi'raj. Beliau sudah digambarkan bagaimana surga, bagaimana neraka. Sungguh sayangnya dengan umatnya, sampai-sampai tidak rela, tidak ingin kita ini semua yang berada di sini untuk memasuki neraka Allah. Maka begitu sayangnya sampai Rasulullah SAW berkeinginan untuk melakukan itu demi siapa? Demi kita semuanya. Maka sungguh, oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengutamakan sholat berjamaah sebagai langkah nyata dalam mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dan mencapai kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Maka diharapkan mengawali bulan Syawal ini, manusia kembali kepada fitrahnya. Apa fitrah manusia? Yaitu tentunya dekat dengan Allah SWT dengan memperbaiki sholatnya. Maka marilah momentum 1 Syawal ini kita jadikan
kita meningkat. Orang pasir berkata, Olomanin asobuen siolun. Maka marilah hari esok harus lebih baik daripada hari ini, terutama dalam pelaksanaan sholat kita. Semoga Allah SWT memberkahi apa-apa yang kita ikhtiarkan untuk menuju kehidupan kita sesungguhnya, kehidupan di sisi Allah yang kekal selama-lamanya, ada awalnya tidak ada akhirnya. Sementara kehidupan dunia sebentar sekali. Saudara-saudara kita yang sudah meninggal di alam kubur dari masa-masa Nabi terdahulu, sudah ada yang ribuan, ratusan, puluhan tahun mereka masih ada di alam kubur, belum masuk ke alam selanjutnya, alam akhirat yang selama-lamanya. Dan itu semuanya ditentukan untuk kita. Apa yang kita lakukan di dunia ini, itulah kehidupan kita di sisi Allah nanti. Sementara kehidupan dunia sangatlah sebentar. Maka mudah-mudahan Allah limpahkan seluruh keberkahannya pada kita semuanya. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya Allah, mudah-mudahan berkailah kehidupan kami dalam kehidupan di dunia ini yang sementara. Jamaah sholat Idul Fitri rahimahumullah. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga semua amal ibadah kita diterima dan Allah SWT lipatkan pahalanya. Semoga Allah SWT ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah SWT limpahkan barokah dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. As'aluka al-jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadirul hajat. Allahumma a'afini bi khairin Allahumma a'afini bi sabrin Allahumma a'afini bi basrin a'udzu bika min syarri ma khalaq. Rabbi ij'alni Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana bi husnil khatimah wa la tahtim 'alaina bi su'il khatimah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ila shi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa akhirna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.